Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Ryan Harahap dan saya sendiri Putri Adelia Rahmasari dan Edo Triandi akan menjelaskan tentang kontrol automasi 2 pada mata kuliah praktek PLC dengan Ibu dosen Ibu Dewi Permatasari, STMKOM. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang mengendalikan robot lengan atau arm robot dengan menggunakan ladder diagram PLC. Sebelum membuat ladder, terdapat soal yang harus kami penuhi, yaitu 1. Ketentuan awal. Saat tombol manual ditekan, lengan robotik akan mulai menjalankan kontrol manual proses, menekan klip untuk klip produk dari conveyor A, menekan transfer untuk memindahkan produk ke conveyor B, dan tekan lepas untuk melepaskan produk dan mengirimkannya dengan conveyor B. Yang kedua, ketentuan kedua, saat tombol otomatis ditekan, lengan robot akan mulai menjalankan proses kontrol otomatis satu kali. Klip produk atau dalam kurung tetap pegang produk ini sebelum merilis. Lalu, transfer produk atau dalam kurung tindakan membutuhkan waktu 2 detik. Lalu, lepaskan produk. Proses kontrol otomatis dapat dilakukan sekali lagi jika tombol otomatis diaktifkan atau ditekan lagi. 3. Ketentuan ketiga, proses kontrol manual dan proses kontrol otomatis saling terkait. Dan yang keempat, perhatikan untuk menyusun perangkat. Terdapat fungsi dan pengalamatan input-output bisa dilihat pada tabel pengalamatan di slide berikutnya. Apa itu arm robot? Salah satu jenis robot yang banyak digunakan adalah robot lengan atau arm robotik. Lengan adalah salah satu bagian yang seringkali digunakan pada robot, terutama untuk aplikasi robot humanoid. Penguasaan lengan robot dengan teknologi penjepit atau gripper dan pengontrolan motor untuk mengetahui posisinya sangat penting dalam membuat robot humanoid. Lengan pada robot tersebut digunakan untuk mengambil objek-objek di sekitar robot. Namun, dalam pengoperasiannya, kebanyakan robot lengan masih dioperasikan menggunakan tombol ataupun tuas, sehingga dibutuhkan operator yang memiliki keahlian khusus untuk mengoperasikannya. Bagian mekanik arm robot, seperti yang kita lihat pada gambar, sistem minimal dari sebuah robot setidaknya terdiri dari 4 atau 5 servo. Yang pertama ada base servo, bagian alas memutar ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, shoulder servo, bagian lengan yang bergerak ke atas atau ke bawah. Yang ketiga, elbow servo, bagian siku robot, fungsinya sama seperti lengan robot. Yang keempat, wrist servo, bagian pergelangan tangan bergerak ke atas dan ke bawah. Yang kelima, grip servo, bagian servo yang berfungsi untuk menjepit benda bekerja. Kenapa menggunakan arm robot? Aplikasi umum robot lengan semua dapat dicapai dengan daya tahan tinggi, kecepatan, dan presisi. Mereka dapat membantu dalam penanganan material. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Edo Triandi. Kepada Edo kami persilakan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang aplikasi arm robot di dalam dunia industri. Arm robot itu sendiri mulai digunakan itu pada industri 4.0, pada industri 3.0. Tetapi 3.0 saat ini robot itu sendiri bisa digunakan secara manual ataupun secara otomatis. Pada industri yang nantinya berkelanjutan, pada industri 4.0, seluruh mekanis yang ada di seluruh sistem industri itu menggunakan yang namanya coding, yang itu namanya program. Yang mana program ini akan dimasukkan kepada controller yang ada di arm robot tersebut, dan nantinya arm robot akan bekerja sesuai dengan program yang telah kita buat, yang telah kita masukkan pada controllernya sendiri. Dan arm robot itu sendiri memiliki fungsi dan peranannya masing-masing setiap industrinya. Salah satunya bisa kita lihat arm robot di dalam perusahaan-perusahaan besar seperti Astra, seperti Schneider, BB misalnya. Ia berfungsi untuk bisa memindahkan barang, baik itu barang yang besar maupun kecil, baik itu berat ataupun ringan, dia bisa diangkat dan dipindahkan secara otomatis menggunakan arm robot. Dan arm robot itu sendiri konsepnya itu dan kerjanya itu lebih efisien, lebih cepat, dan ketepatan
saat peletakan dan penggunaannya itu bisa dikatakan titik errornya itu harus di bawah 0,01, karena jika dia memiliki error sedikit walaupun 1 atau 2, maka peletakan atau pengoperasiannya itu sangat fatal jika di dalam dunia industri. Dan juga robot ini memiliki fungsi bisa digunakan untuk pengelasan, pengecatan, perakitan pada dunia industri otomotif yang dimana di sini dalam industri bisa kita lihat di perusahaan Astra, dan di sana untuk pengelasan, pengecatan, perakitan semua kendaraan itu menggunakan robot. Dan juga di dalam industri microchip atau di Samsung contohnya, dia untuk penyolderan ini itu menggunakan robot, yang dimana untuk peletakan sirkuit cetaknya, penelitian itu bisa dikatakan dia sangat akurat dan sangat cepat dalam pengoperasian di dalam industri itu tersebut. Dan untuk juga pengemasan, pelabelan, pembuatan palet, inspeksi produk, dan pengujian bisa digunakan dengan robot. Robot juga memiliki kemampuan untuk membantu penanganan material dan menyediakan antarmuka di dalam dunia industri. Nah, berikut adalah tabel perangkat program yang nantinya kita buat. Di sini bisa kita lihat kolom pertama itu ada device, yang kolom kedua itu ada function, yang dimana device-nya ini mulai dari key 0.0 sampai dengan key 0.6, dan memorinya itu M0 sampai dengan M3, M11 maksud saya. Dan di sini ada function-nya. Pertama kita akan menjelaskan tentang function key 0.2. Untuk key 0.2 itu sendiri memiliki function otomatis button, yang dimana key 0.2 ini goes from off to on when reset percent E0.0, dan key 0.3 itu merupakan buttonnya itu diprogram secara manual, atau key 0.3 goes from off to on when reset percent E0.1. Dan bisa kita lihat perbedaan di sini antara key 0.2 dan key 0.3, yang dimana key 0.2 itu merupakan automatic dan key 0.3 itu merupakan manual. Dan selanjutnya ini ada key 0.4, yang dimana fungsinya itu adalah click button, sebagai click button, dan will be on when reset percent E0.2. Dan selanjutnya adalah key 0.5, itu fungsinya sebagai transfer button, will be on when reset percent E0.3. Dan selanjutnya itu ada key 0.6, function release button, key will be on when reset E0.4. Dan selanjutnya itu ada M0 sampai M0 dan M2, function automatic control process, and M3 dan M5 function manual control process, M10 automatic control selection, and M11 manual control selection. Dan ada juga key 0.0 sebagai product leaving or releasing, key on or off when cleaving or releasing the product. And last, key 0.1 function product transferring. Nah, selanjutnya penjelasan tentang PLC Twido. PLC Twido sendiri itu dibuat oleh perusahaan Schneider Electric, dan dimana PLC ini memiliki jumlah discrete input maupun output sebanyak 40, dan memiliki input jumlahnya itu sebanyak 24 dan output sebanyak 14 untuk relay. Secara sistem bekerja pada tegangan DC 24 volt dan menggunakan range tegangan AC inputan 100 sampai dengan 240 volt. Memiliki ketahanan elektrikal 100 cycles untuk relay output, serta ketahanan mekanik 20 juta cycles untuk relay outputnya. Dan dimensinya itu sendiri tidak terlalu besar, yang dimana memiliki dimensi panjang 70 mili, tinggi 95 mili, lebar 90 mili,
Dan untuk beratnya itu sendiri, PLC ini sekitaran 0,525 kg. Oke, nah ini adalah langkah pertama saat kita membuat sebuah program. Pertama, buka software Windows Suite 2.2 dan tulis nama project, kemudian menginisialisasikan program dengan menggunakan menu bar yang terletak di atas dari tab menu describe dengan modul PLC dengan type TWD LCA E40DRM. Biasanya modul ini digunakan saat membuat sebuah program. Tapi terlihat dulu modul yang program kita buat ini sesuai tidak dengan modul yang kita gunakan nantinya. Kalau untuk program ini kami menggunakan modul TWD LCA E40DRM. Dan langkah kedua, kami membuat sebuah program dasar dengan menggunakan sistem program interlock yang difungsikan untuk mengunci dua kondisi yang dipilih, yaitu untuk mendapatkan sebuah kondisi secara output, maksudnya secara otomatis atau manual. Nah, dan di sini bisa teman-teman lihat dari tabel yang tadi penjelasan yang pertama, ini adalah dimana saat device dan functionnya itu dibuat dalam satu program. Dan teman-teman bisa lihat di sini kami menggunakan untuk outputnya itu menggunakan coil dan tidak menggunakan inverse coil. Ini adalah program interlock. Dan program interlock sendiri itu sangat penting kita kuasai untuk membuat sebuah program dalam PLC, karena interlock itu bisa kita istilahnya tuh program basicnya lah untuk dalam sebuah program di PLC. Jika kita tidak memahami atau mengetahui program interlock itu sendiri, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu. Dan selanjutnya langkah ketiga, di sini kami membuat program untuk menjalankan aktuator berupa aksi clipper, transfer, dan release untuk sesi control manual dan automatic. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang dimana yang dinasnya dan functionnya itu kita gunakan pada langkah ketiga, yang dimana yang untuk run kelimanya, run ke-6 dan run ke-7 itu run kelima memiliki fungsi transferring, dan run ke-6 release, dan yang terakhir atau run ke-7 itu auto process. Dan sini juga kami menggunakan coil dan pada langkah sebelumnya, itu langkah ketiga, yaitu proses awal di mana terdapat proses clip, transferring, dan release yang telah dijelaskan oleh Edo, di mana pada kondisi ini merupakan bagian dari implementasi gerbang logika atau logic gates pada PLC. Berikut merupakan gambar dari gerbang logika N yang mana kita pergunakan dalam program yang kita buat untuk melakukan suatu proses transferring di sini menggunakan dua input normally open, sebagaimana inputnya itu terdapat dua input secara seri yang terkoneksi kepada output dengan address Q0.5. Di sini kita memiliki logonya berupa logo gerbang N dan juga terdapat tabel logika gerbang N. Di sini kita memiliki gambar. Ya, gambar di atas merupakan salah satu fungsi dari implementasi logika N, dan bila kedua input telah terpenuhi, maka outputnya akan menjadi hidup. Selanjutnya adalah langkah keempat. Langkah keempat yaitu membuat dua timer pewaktu yang saling berkaitan, yaitu difungsikan untuk mengatur waktu tunda pada saat transfer produk dengan tindakan membutuhkan waktu 2 detik, kemudian melepaskan produk. Ini simulasi. Selanjutnya langkah kelima yaitu adalah mendefinisikan setiap program yang ada dengan simbol berupa nama atau sebuah teks agar dapat diketahui apa saja fungsi dari address tertentu daripada suatu input maupun output yang akan ditandai. Ada beberapa input di sini yang kami tandai, yaitu adalah I0.0 sebagai auto selector dan I0.1 sebagai input selector manual, I0.2 sebagai manual clip secara remote input, I0.4 sebagai manual release dari input remote, dan I0.3 sebagai manual transfer input dari remote. Selanjutnya yang akan dilakukan setelah kita selesai memprogram daripada program kontrol industri 2 ini, kita harus menjalankan simulasi, yaitu dengan menguji program bila bekerja sesuai pada soal yang diinginkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengoperasikan rangkaian dari program kontrol industri bagian 2 ini. Pertama-tama kita akan mensimulasikan rangkaian ini. Pertama kita akan menekan tombol S atau simulasi di bagian kanan bawah
pada menu bar di sini. Kemudian kita akan menekan tombol play di sini untuk memulai simulasinya. Pastikan kondisi mode PLC dalam kondisi run dan klik OK. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita dapat melihat bahwa kita dapat memilih dua mode di sini, yaitu menggunakan sistem program interlock. Sistem program interlock di sini memiliki kondisi, yaitu adalah kondisi sesi auto selection atau pilihan otomatis dan sesi manual selection. Sebagaimana ini berfungsi untuk memilih mode manual atau menggerakkan robot lengan kita secara manual dengan remote control, dan otomatis sekali tekan maka dia akan jalan semua. Selanjutnya kita akan menekan input bagian I0.1. Sebagaimana ini adalah opsi manual, kita akan memulai dari bagian manual terlebih dahulu. Pertama kita akan menekan mode manual. Pada mode manual, input I0.1 akan menjadi input dan akan mengaktifkan Q0.3 sebagai indikator dan memiliki memori bit M11 atau memori 11 sebagai addressnya. Kemudian di sini kita memiliki sebuah proses daripada sesi manual tersebut, yaitu berupa clip, transferring, dan release. Clip yaitu adalah menjepit atau mengambil barang dari satu conveyor ke conveyor lainnya, terus dilaksanakan dengan melakukan perpindahan, yaitu dengan menggerakkan lengan arm robot tersebut dengan motor aktuator pada Q0.5 dengan sesi transferring di sini, dan kemudian akan dilepaskan secara manual karena ini mode manual. Jadi dirilis. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan manual clipping, yang mana itu memiliki input yang akan diterima dari remote controlnya dari address I0.2. Ketika kita tekan I0.2 maka Q0.4 akan hidup. Kemudian selanjutnya kita akan menekan manual transferring. Di sini I0.3 sebagai inputnya menerima sinyal dari remote dan menghidupkan motor untuk memindahkan barang dengan menggerakkan lengannya. Kemudian selanjutnya itu adalah melepaskan kendali dari clipper. Di sini kita menggunakan dua jenis output yang berbeda, Q0.4 dan Q0.6. Namun pada kondisinya di lapangan kita bisa menggunakan penguat atau driver motor, yang mana di dunia industri menggunakan motor-motor AC untuk menggerakkan robot tersebut. Atau juga bisa mengendalikannya dengan sistem kendali pneumatik system, di mana sistem kerja bolak-balik tersebut dapat dikendalikan dengan modul tertentu. Namun pada dasarnya digunakan adalah sebuah output relay atau internal relay dari PLC dan disambungkan ke relay rangkaian elektronik maupun kontaktor yang akan menggerakkan rangkaian lanjutan berupa penguat motor AC, berupa kontaktor maupun driver motor tertentu untuk motor-motor tertentu seperti servo atau stepper motor, tergantung penggunaan. Selanjutnya kita akan berpindah ke mode auto. Auto ketika ditekan maka M10 sebagai memori bitnya akan menyala di sini. Kemudian yang perlu kita lihat adalah kita dapat melihat di sini terdapat beberapa rangkaian, yaitu adalah rangkaian auto proses. Kita akan mengulangnya dari sini. Jadi rangkaian interlock akan menghidupkan setiap input di sini M10 sebagai memory bit daripada input proses di sini, yang mana di sini terdapat kendali berupa kendali clip dan release, yang mana clip dan release ini kita dapat memperolehnya dengan sistem kendali interlock seperti ini, yang ini terkoneksi secara addressing dengan M10 ini tadi yang ada di atas interlock yang sebelumnya, yaitu pada selection mode atau tombol selektor yang ada di atas yang terdapat pada bagian interlock panel yang ini atau rang 0 dan rang 1. Kemudian kita akan menyambungkannya pada bagian ini M10. Di sini terdapat proses yaitu adalah clip dan release. Baik, kita akan melakukannya dengan menekan address input I0.0. Pada address I0.0 maka proses pertama yaitu adalah clip Q0.0. Kemudian setelah clip hidup, maka setelah Q0.0 hidup, maka yang akan terjadi adalah M11 akan hidup, itu adalah mentransfer. Sebenarnya Q0.1 yang mentransfer. Q0.1 mentransfer barang dari satu conveyor ke conveyor lainnya, dan ini bekerja dengan perhitungan timer di sini. Timer ini akan hidup selama 1 detik atau 2 detik di sini 0 hingga 1. Kemudian dia akan di reset oleh timer 1 di sini. Ketika input memory bit dari
interlock yang di atas dan interlock kedua pada proses auto, yaitu proses clip dan release. Pada proses clip dia ditekan, dia akan menghidupkan M10 dan M0. Itu sudah dihidupkan pada kondisi awal, dia akan menghitung hingga 3 detik lalu mematikan timer 0 dengan memory bit ini, dengan memory bit M1. Dengan menggunakan memory bit M1 ini, rangkaian normally close di sini akan memutus kontak dan akan mematikan proses transfer sehingga membalikannya yaitu dengan kondisi release. Kita bisa melihat di sini pada saat pertama dihidupkan, pertama kita hidupkan I0.0, kemudian aksi dari clip akan hidup, kemudian transferring akan berjalan dan akan kembali ke release proses. Hal tersebut bekerja dengan cara mengatur delay atau tunda waktu yang akan berjalan pada output release dan clip atau clip dan release di sini, serta mengintegrasikannya dengan sebuah timer yang akan mengendalikan waktu pada Q0.1 sebagai transfer dan akan menggerakkan timer 1 ini untuk mereset timer yang kedua yaitu timer 0. Ketika dia sudah terpenuhi, maka ini akan terreset dan akan kembali pada kondisi release. Baik, itu saja. Selanjutnya akan lanjutkan pada slide selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi kami dari kelompok 3 kelas 7LA ini bermanfaat bagi kalian semua yang telah memperhatikan. Apakah kalian ada yang ingin dipertanyakan? Silakan bertanya dan tulis di komentar.